semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Agustini dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan meresensi sebuah buku untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Nurtata. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Kita Semua Pernah Sedih. Penulisnya Boy Chandra, tebal bukunya 103 halaman, ukuran bukunya 13 x 19 cm, tahun terbitnya yaitu 2021. Penerbitnya yaitu Media Kita. Oke, sebelum kita lanjut meresensi, di sini kita akan mengenal sedikit lebih dalam tentang siapa sih Boy Chandra itu. Oke, buku dengan judul Kita Semua Pernah Sedih adalah kumpulan tulisan pendek tentang bagaimana Boy Chandra melampiaskan kesedihannya perihal perenungan perasaan. Penulis berdarah Medan ini banyak menulis novel yang bergenre fiksi romantis. Ia mendapatkan julukan Kids Zaman Now oleh para penggemarnya. Meskipun sudah berusia 30 tahun ke atas dan sudah menikah, ia berhasil menulis novel yang mudah dipahami oleh remaja zaman sekarang. Keluarga dan kerabat dekat dari Boy Chandra selalu mendukung penuh hobinya yang memang suka sekali menulis dan mengarang novel sampai ia berhasil menerbitkan 20 novel. Wow, hebat banget kan Boy Chandra ini. Oke, lanjut. Boy Chandra berkeinginan menjadi penulis sejak lama. Wah, unik nih, karena dirinya tidak ingin terikat dengan pekerjaan yang monoton. Nah, kita nih yang nanti setelah lulus sekolah yang kalau misalkan gak mau kerja monoton, gak mau kerja di kantoran, pabrik, atau yang terikat gitu, bisa nih mengikuti jejak Boy Chandra sebagai penulis. Oke, lanjut. Selain menulis dan melukis, Boy Chandra juga mengisi webinar, seminar, atau pelatihan penulisan kreatif Indonesia. Dia juga ingin mengadakan pameran untuk lukisan pertamanya. Wah, udah bisa menulis, terus sekarang melukis. Hebat banget kan? Oke, selanjutnya kata Boy Chandra, tujuan dari penulisan buku ini adalah agar pembaca mampu menjadi remaja yang tenang dalam menghadapi sebuah masalah. Selain itu, mampu menjadi remaja yang tangguh ketika dihadapi oleh kesendirian. Karena sejatinya hidup di dunia adalah kesendirian dan teman hanyalah teman singgah yang pada akhirnya kita akan kembali pada diri kita sendiri. Wah, tujuannya keren banget ya. Emang suatu saat nanti kita bakal gak punya teman, bakal sendiri, bakal merasa sendiri, dan yang kita butuhkan cuman diri kita sendiri. Oke, lanjut. Sinopsis dari buku ini yaitu, jadilah yang tenang dalam menghadapi gaduhnya pikiranku. Jadilah peredam dalam riak liar ambisiku. Sungguh tiada bertahan kita
jika saling keras tanpa reda. Sungguh habislah kita jika sama-sama ingin menang sendiri selamanya. Jika aku yang sedang penat, jadilah tempat bersandar untukku rehat. Jika kamu yang sedang lelah, kusediakan segalanya untuk memulihkan yang lemah. Wah, sinopsisnya aja udah keren banget kan guys. Coba deh beli bukunya. Oke. Novel Kita Semua Pernah Sedih adalah novel terbaru dari Boy Chandra pada tahun 2021 yang menceritakan lika-liku dalam menghadapi sebuah hubungan percintaan dan masalah-masalah kehidupan yang lainnya. Contohnya ketika ada masalah dalam keluarga atau bimbang ketika akan dihadapkan oleh sebuah pilihan. Nah, cocok nih buat kita yang lagi kelas 12 ingin menentukan sebuah pilihan. Selanjutnya akan kemana? Akan gimana? Kayaknya cocok. Oke, lanjut. Selain percintaan, penulis juga menyampaikan bagaimana caranya untuk tetap semangat menjalani hidup walaupun sedang diterpa cobaan. Seperti halnya dalam kutipan, belajar menerima apapun yang sudah terjadi. Belajar menerima segala kekurangan dan belajar untuk menasehati tanpa menyakiti diri sendiri. Nah nih, kebanyakan zaman sekarang tuh ngakunya disakitin sama orang lain, tapi ternyata itu penyakit dari dalam diri kita sendiri yang buat diri kita sendiri yang nyakitin diri gitu. Oke, selanjutnya, hal ini penting untuk menambah kita ke arah kehidupan yang lebih baik dan perlahan berubah menjadi dewasa dalam menyikapi suatu hal. Tidak perlu lagi mementingkan egoisme diri kita sendiri. Karena sikap dewasa tidak semerta-merta tentang berapa usia kita. Bisa dewasa dalam hal pikiran ataupun perbuatan. Nah, kita kalau ukur kedewasaan tuh jangan dari usia. Misalnya mungkin umur 12 itu bisa dikatakan dewasa karena pikirannya, bukan karena usianya. Dan bahkan ada yang umurnya 20 tahun ke atas belum dewasa. Oke, lanjut. Novel ini juga memotivasi pembaca karena terinspirasi dari kisah yang dialami oleh Boy Chandra sendiri. Kebanyakan sangat relate dengan kisah anak muda, yaitu tentang mengejar cinta dari pria yang dia ingin miliki. Wah, seru guys. Oke, lanjut. Ada 70 bab yang ada di dalam novel ini yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil saja pada bab 3 yang berjudul Bagaimana kalau kita tidak satu tujuan? Wah, judulnya aja udah unik banget kan? Bagaimana kalau kita tidak satu tujuan? Wah, unik banget. Bab ini menjelaskan jika dalam suatu hubungan terdapat konflik yang sangat besar, tentu kita bisa lewati dengan kembali ke tujuan mengapa hubungan tersebut masih bisa berjalan sampai saat ini. Lain halnya,
Bab 17 yang berjudul Jika Saat Itu Tiba, yang dibutuhkan hanya kesendirian. Nah, ini nih, suatu saat nanti kita bakal sendiri, gak punya temen, keluarga jauh, pokoknya sendiri deh. Sebelum kita di masa sendiri, mending baca dulu buku ini. Oke, lanjut. Bab ini menjelaskan bahwa ketika diri ini sudah mulai lelah karena menghadapi kerasnya dunia pendewasaan, penulis berpesan, kita harus tetap bertahan dengan cara melangkah dan berlari. Semua itu untuk menenangkan diri dan kembali pada kewarasan. Karena banyak remaja melampiaskan masalahnya dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini serem nih. Kayak zaman sekarang, remaja zaman sekarang tuh banyak yang gak bisa nyelesain masalah dan ujung-ujungnya bunuh diri. Serem banget kan? Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan buku. Sebaik-baiknya novel atau cerita, tentu ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Resensi ini dibuat agar penulis bisa terus memperbanyak dan memperbaiki karyanya. Beberapa keunggulan dari buku ini adalah bahasanya yang mudah dipahami dan dimengerti dan tidak rumit. Ceritanya dikemas dengan sangat menarik dan tampilan novelnya terlihat cantik. Buku ini memberikan pengajaran kepada kita untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan ketika kita dilanda cobaan atau masalah. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita cara mendewasakan diri dan motivasi agar semangat hidup menjadi lebih baik. Nah, aku saranin beli ini guys, buku ini. Pokoknya bagus banget. Jadi kita tuh bisa lebih dewasa, kita bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan kepala dingin. Terus yang bisa menyemangati hidup. Jadi kita jangan pernah putus asa guys, harus tetap semangat. Oke, lanjut. Adapun untuk kekurangannya adalah bukunya cepat sobek. Tebal bukunya tidak sampai 150 halaman dan banyak tulisan yang dicetak tidak lurus. Bagi yang tidak terlalu menyukai genre buku yang berakhir tidak bahagia, mungkin akan kurang suka dengan karya Boy Chandra yang satu ini. Tapi banyak kok buku Boy Chandra yang lainnya. Semuanya tuh menarik banget, unik. Banyak kata-kata yang menginspirasi, memotivasi. Jadi masuk gitu ke dalam diri kita teh. Oke. Alasannya karena ceritanya cukup membuat rasa iba dalam diri kita membara, tetapi memiliki akhir yang bahagia. Untuk buku yang tidak terlalu tebal ini, harganya relatif mahal. Mahal nih guys. Tapi ya lumayan lah sama isinya. Namun, memiliki kekurangan tidak memungkinkan kita untuk tidak membaca novel ini.
karena banyak banget novel boy canda yang bagus-bagus. Jadi ini salah satunya buku yang bisa memotivasi kita untuk ke jalan yang lebih baik. Oke, jangan lupa beli buku Kita Semua Pernah Sedih. Oke, mungkin cuman segini yang saya bisa resensi dari buku Kita Semua Pernah Sedih. Semoga bermanfaat untuk yang menonton sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.